Halo, apa kabar saudara? Semoga Anda sehat selalu dan tetap semangat. Saatnya Anda menyaksikan Berita Banten bersama saya, Maulia Fitriani. Sejumlah berita Banten akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Warga Carenang digegerkan penemuan mayat laki-laki di irigasi. BNNP menggerebek rumah pengedar sabu-sabu di Pamulang. Dihantam ombak besar, kapal kargo terdampar di Laut Selatan Pandeglang. Warga kampung Bojongkoneng, Desa Carenang, Kecamatan Carenang, Kabupaten Serang, digegerkan penemuan sesosok mayat laki-laki di kali irigasi Sabtu lalu. Penemuan mayat mengambang dengan posisi tertelungkup di bawah jembatan irigasi, pertama kali ditemukan oleh seorang warga setempat pulang dari sawah. Warga lalu melaporkan penemuan mayat ke Polsek Carenang, polisi langsung memasang garis kuning di lokasi penemuan. Tim Inafis Polres Serang bersama tim forensik RS Bayangkara datang ke lokasi, langsung mengevakuasi mayat berjenis kelamin laki-laki yang diperkirakan berumur 20 tahun. Ada penemuan mayat ya? Iya ada. Sekitar jam berapa Pak? Jam 5-an. Jam 5-an. Itu Iya. jenis kelaminnya Laki-laki. laki-laki. Tapi warga mengenal di sini? Enggak kenal. Nggak kenal? Iya. Ditemukan di mana nih? Di bawah jembatan. Irigasi ya? Iya. Pertama kali ditemukan siapa? Ditemukan oleh warga yang mau nengok ke sawah. Pada malam ini kita mendapatkan laporan dari warga yang datang ke Mapolsek Carenang, terus anggota Cider melakukan pengamanan TKP, pasang garis polisi, dan selanjutnya kita koordinasi dengan tim investigasi Polres Serang, dan untuk mayat langsung dibawa oleh Polres Serang. Untuk jenis kelamin? Lainnya jenis kelamin laki-laki. Mayat tanpa identitas ini selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara untuk dilakukan otopsi. Bagi warga yang kehilangan anggota keluarganya, dapat langsung mendatangi Rumah Sakit Bayangkara atau ke Polsek Carenang. Selanjutnya kasus ini ditangani Satreskrim Polres Serang. Ariel Maranus dan Ahmad Sayuti melaporkan dari Kabupaten Serang. 2 rumah di Kampung Kuranten, Kelurahan Saruni, Kecamatan Majasari, Kabupaten Pandeglang, ludes dilalap si jago merah. Warga berupaya memadamkan api, namun karena kobaran api terus membesar, warga akhirnya meminta bantuan tim damkar untuk melakukan pemadaman. Kebakaran yang menghabiskan 2 rumah warga ini diduga akibat adanya korsleting listrik dari salah satu rumah. Meski meludeskan 2 unit rumah, beruntung tidak ada penghuni rumah yang menjadi korban. Api baru bisa dipadamkan setelah petugas damkar melakukan pemadaman lebih dari 1 jam. Terjadi bencana non-alam, bencana kebakaran, tepatnya di Kampung Kuranten, Kecamatan Majasari, ya. Terjadi jam 3 sore tadi. Nah, untuk akibat apa sih? Ya, tadi tim kami segera melaksanakan penanganan ya, ke titik lokasi. Jadi hasil asesmen bahwa kebakaran terjadi akibat korsleting arus listrik. Ada kendala nggak pas melakukan pemadaman? Ya, jadi kendalanya memang aksesnya agak naik ya ke atas gitu. Kemudian juga jalannya sempit, masuk gang juga kendalanya. Petugas damkar mengimbau kepada masyarakat untuk tetap berhati-hati saat meninggalkan rumah. Ariel Maranus dan Septiana Wahyudi melaporkan dari Kabupaten Pandeglang. Satres Narkotika Polresta Serang menangkap 10 orang pelaku pengedar narkotika jenis sabu-sabu dan ganja serta pengedar obat keras yang biasa beroperasi di Kota Serang sebagai daerah sasaran peredaran. 10 pengedar narkotika dan obat keras ini ditangkap dalam 1 bulan terakhir di wilayah berbeda. Para pelaku mengedarkan narkoba dengan menyasar berbagai lapisan masyarakat, mulai dari pelajar hingga orang dewasa.
Meski berbeda jaringan, namun modus yang dipakai para pengedar ini hampir mirip, yakni dengan menjajakan barang haram tersebut dari mulut ke mulut dan melalui media sosial. Selain pelaku, polisi juga menyita sejumlah barang bukti berupa 500 gram sabu-sabu, tembakau sintetis seberat 10,3 gram, ganja, serta 20.000 obat keras dari berbagai jenis. Jadi berdasarkan hasil penyelidikan dari tim Sat Narkoba Polresta Serang Kota berhasil mengamankan di Tol Serang Timur. Kemudian dilakukan penggeledahan di kurang lebih di Kelurahan Kaligandu. Ditemukan barang sejumlah 0,5 kilo. Status ini kurir saja Pak, bagaimana Pak? Statusnya sampai dengan saat ini masih sebagai kurir. Akibat perbuatannya, para pengedar narkoba akan dijerat dengan Undang-Undang tentang Narkotika dengan ancaman 20 tahun penjara. Sedangkan pengedar obat keras akan dijerat dengan Undang-Undang tentang Kesehatan dengan ancaman maksimal 12 tahun penjara. Ariel Maranus dan Revin Nugroho melaporkan dari Kota Serang.